Terima kasih Anda masih bersama kami di Sahabat Tani, pemberdayaan masyarakat dan CSR dalam membangun pertanian masih menjadi tema kita di sore hari ini. Pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711311454. Pak Bondan, tadi seperti pertanyaan saya sebelum break tadi, bagaimana tantangan-tantangan lainnya ya, khususnya memutus mata rantai dari tengkulak-tengkulak ini juga. Ya, betul sekali Mbak Nada. Jadi saat kita awal masuk itu memang para petani ini sebagian besar itu dalam cengkeraman para tengkulak. Kenapa? Karena mereka hanya bisa menghasilkan produksi yang minim. Sedangkan kebutuhan pupuk, kebutuhan pestisida mereka harus menebus dengan biaya besar. Beli ya? Ya, akhirnya kalau petani itu kemudian panennya gagal atau rendah, maka mau nggak mau dia akan pinjam uang. Pinjam uang ke siapa? Ya ke tengkulak yang lebih cepat. Nah, tengkulak ini akan membeli produk mereka dengan harga semurah-murahnya, ya kan? Nah, harusnya petani sebagai produsen itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada pedagang atau tengkulak, karena mereka yang produsen dong. Iya, mereka kan? mengerjakan. Mereka yang mengerjakan, jerih payah mereka harus lebih tinggi. Nah, disitulah kita tawarkan ke petani setelah mereka ternyata berhasil mendapatkan produksinya sampai 8 ton per hektar gabah kering panen. Itu kalau kita kalkulasi dengan uang, mereka bisa jual beras organik tadi bisa sampai 12.000 atau 15.000 per kilo. Kalau di pasaran mungkin sekitar 25.000 ya sudah masuk supermarket. Tapi mereka bisa cukup jual 12.000. Itu nilainya sekitar 70-an juta rupiah per hektar. Panen, dengan biaya yang lebih rendah karena nggak beli pupuk. Bibitnya hanya butuh 5 kg per hektar dari yang semula sampai 80 kilo per hektarnya. Ternyata mereka hanya bisa cukup yang tadi kita tanam satu-satu ya. Tadi, betul. Ya, ternyata bisa lebih rendah sekali. Nah, dengan cost yang semakin kecil, asal mau dengan kerja keras, maka hasilnya juga lebih lebih besar. Nah, disinilah mungkin kita bukannya kita perang dengan tengkulak, bukan, tapi kita bisa mengurangi dengan kebutuhan mereka. Mereka punya income, punya tabungan cukup banyak. Di sini tengkulak. Bukan hanya tengkulak ternyata. Kita juga harus berdiskusi dengan PPL yang ada di desa. Karena kita tahu PPL itu punya tanggung jawab dari pemerintah untuk membina para petani. Manakala kita menawarkan konsep pertanian organik, tentu mereka dalam keseharian mereka itu agak berbeda. Tapi karena kita juga libatkan PPL, bahkan ada Babinsa dari TNI. TNI kan juga punya program cetak sawah baru. Jadi tidak hanya petani, Babinsa juga, PPL juga, mereka semua setelah tahu ini mereka semua datang. Jadi sekarang kalau kita ngomong kita mau buat pelatihan sekolah tani gitu di lapangan, itu yang peserta masih banyak, pasti banyak. Bisa sampai 60 orang gitu ke sekali kelas itu. Nggak usah kita woro-woro lagi ke rumah-rumah, ayo latihan ini, enggak. Mereka akan datang, Pak. Nah, ini tengkulak tadi yang ditanyakan Mbak Nada, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan rantai distribusi, karena beras ini sudah kita bantu juga mendapatkan sertifikasi organik, kemudian sertifikasi untuk edar, dan kita bantu untuk bagaimana packaging yang divakum, itu menjadi kemasannya menarik, itu sudah langsung datang sendiri konsumen. Mereka sudah tidak ada lagi ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, jadi sudah kita upayakan langsung masuk ke supermarket. Mereka punya izin masuk supermarket, jadi langsung paling nggak satu distributor lah ya. Kita juga harus ada distributor yang kita gini. Itu beras semua terserap dengan baik. Alhamdulillah dengan pertanian juga jadi meningkat hasilnya. Wah, ini diharapkan nih banyak sekali Pak ya pendampingan kayak gini, karena apa ya manfaatnya untuk petani sendiri. Nah, Pak Yamin, selain pertanian organik ini ya, apa saja sih yang bisa dilakukan pendampingan terhadap CSR ini Pak? Sebenarnya banyak, tapi sebelum itu saya mau menambahkan Boleh, Pak. Pak Bondan tadi. Jadi kalau kita bicara soal distribusi, kemudian pasar gitu ya, selama ini kan memang kita tahu di tingkat petani itu struktur pasarnya itu adalah oligopsoni. Satu pembeli, banyak penjual. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu atau menyelesaikan masalah itu, salah satu strateginya adalah membuat kelompok. Nah, jadi tidak lagi banyak petani satu-satu berhadapan dengan pembeli, tapi dia menjadi kelompok. Sehingga bargaining position dari petani melalui kelompok ini juga akan kuat. Sehingga daya tawarnya juga jadi tinggi. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan program-program namanya koperasi, kan? Koperasi unit desa dan segala macam. Bundes sekarang. Nah,
Tapi itu mungkin ada beberapa kendala seperti ketokohan, ya. Kemudian maaf ngomong, kadang juga ada toko-toko itu yang yang memang bisnisnya itu secara personal gitu kan, sehingga dia masuk ke koperasi, justru koperasi ini dari rendah, jangan sampai meningkat, oleh karena dia punya bisnis sendiri, kepentingan sendiri. Nah ini satu yang dilakukan. Yang kedua seperti kata Pak Bondan tadi, sudah bisa memutus mata rantai yang cukup panjang, seperti dari produsen melalui kelompoknya langsung ke retail. Nah, tidak lagi melalui misalnya pedagang-pedagang besar seperti itu. Nah ini kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Bondan ya. Nah tentang pendampingan dalam kegiatan apa saja, sebenarnya semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan program CSR itu, yang namanya adalah untuk pemberdayaan, apapun juga bisa dilakukan pendampingan. Tinggal tematik saja kan. Kalau ini misalnya tentang pertanian organik khususnya padi, dia juga bisa pendampingan tentang bagaimana misalnya budidaya karet, ya, kemudian peternakan kambing yang nanti susunya mungkin ya kita produksi susu, kemudian kerajinan tangan ibu-ibu, ya itu bisa dilakukan. Jadi semua pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, yang mana teknologi atau pengetahuannya belum terlalu banyak dimiliki oleh masyarakat, itu bisa didampingi, apapun juga itu. Tinggal bagaimana pendamping ini memang kompeten. Paling enggak dari 3 ilmu tadi saya bilang, kombinasi tadi teknis, kemudian ekonomi, dan juga di sisi sosial. Sosial kan luas pasti kan, termasuk psikologisnya. Nah ini 3 ilmu ini yang harus dimiliki oleh pendamping supaya benar-benar bisa menjalankan materi-materi, muatan-muatan, sehingga mereka bisa mengaplikasikan dan menularkan kepada kelompok-kelompok lain. Nah ini yang dilakukan. Dan lagi-lagi seperti saya katakan, ini tidak seperti membalik telapak tangan. Prosesnya dia panjang, effortnya Pak, harus effortnya harus kuat, kemudian waktunya cukup panjang. Tapi walaupun seperti itu, tetap saja kita punya tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, sehingga kita bisa memastikan, oh ini artinya masyarakat sudah mandiri. Salah satu indikator bahwa masyarakat itu mandiri, pertama dia bisa menguasai ilmu dan mengaplikasikannya sendiri, kemudian dia bisa menularkan, memberikan contoh dan mengajarkan kepada yang lain. Nah ini yang dikatakan mandiri itu. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan menularkan kepada yang lain. Itu namanya baru dikatakan mandiri. Kalau dia masih belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ini masih tetap harus disupport. Harus didampingi, Pak, ya. Jangan lepas dulu. Ya. Tapi lagi-lagi yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, perusahaan ini seirama dengan tingkat kemandirian. Artinya cirinya kalau dia semakin mandiri, intervensi perusahaannya makin berkurang. Kalau intervensinya makin tinggi, artinya ketergantungan masih tinggi kan. Jadi semakin tinggi kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat, intervensi perusahaan makin lama makin berkurang. Iya betul, sedikit. Nanti mungkin perusahaan akan membuat tema baru lagi, atau di tempat yang lain lagi, gitu, Pak, ya. Jadi akhirnya ada beberapa lokal hero yang bisa menularkan, membimbing masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sana. Ya, cuma membimbing, Pak. Ternyata lokal hero tadi berinovasi, Mbak. Nah, berinovasi juga, Pak, ya. lebih jauh lagi. Ternyata jadi mereka memanfaatkan pupuk cair tadi itu untuk membekukan karet. Nah ini saya juga baru tahu juga. Iya, saya nggak tahu nih kan. Selama ini mereka menggunakan pembeku karet dengan cuka parah ya Pak ya. Dan habis itu direndam di sungai. Ya kalau direndam di tempat penampungan sungai ikan bisa mati. Apalagi kalau kena tangan bisa melepuh. Nah mereka dengan pupuk cair yang mereka buat tadi ternyata bisa membukukan karet. Selain karetnya di sadapnya itu jauh lebih banyak Pak, kadar kering karetnya Pak itu ternyata bisa sampai tembus kemarin 82% Pak. 80%. Artinya dengan harga dasar karet itu 1 kilonya 16.000. Kalau petani itu rata-rata hanya terima uang 5.000 sampai 7.000 Pak. Karena kadar keringnya hanya 50% Mbak, kurang dari 50%. Tapi setelah mereka dengan menggunakan pupuk organik dan kemudian membekukan karetnya juga dengan bahan mol tadi, atau juga mereka buat sekarang asap cair Mbak, itu kadar kering karetnya itu naik di 80%. Mereka bisa terima sekitar 11 sampai 12.000 Pak. Nah, ini kan lonjakannya 5.000 per kilo sendiri udah luar biasa gitu kan. Jadi kadang-kadang di luar dugaan ya, inovasi-inovasi itu ternyata
petani juga bisa lakukan Iya. itu. Iya, ternyata lebih pintar lagi Iya, ya. Setelah iya, dibimbing iya, lebih hebat iya, lagi. Ya, iya. kita akan bahas lagi nih Iya, Bapak-bapak iya, pemirsa, kami masih iya. mengundang Anda bergabung bersama kami di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami di Sahabat Tani.